pelaksanaan tes masuk ini. Dan memang untuk tahun ini ada berbeda dengan tahun sebelumnya. Di dalam tahun ini jumlah perguruan tingginya bertambah karena Politeknik juga menjadi bagian dari perguruan tinggi yang mengikuti proses pelaksanaan tes masuk khususnya untuk SNMPTN dan SBMPTN. Jadi ingin saya sampaikan bahwa LTMPT memang lebih banyak memfasilitasi atau hanya memfasilitasi proses masuk melalui jalur SN dan SP. Sedangkan untuk mandiri, walaupun kita berkoordinasi dengan LTMPT, setiap perguruan tinggi memiliki sistem penerimaan masing-masing. Ada memang perguruan tinggi yang menjalankan mandiri dengan memanfaatkan misalnya hasil tes UTBK pada saat SBMPTN, tetapi untuk Unmul belum memanfaatkan itu dengan berbagai macam pertimbangan. Oleh karenanya, untuk mandiri, untuk SNMPTN, yaitu jalur yang ketiga, Unmul masih tetap melaksanakan dengan sistem yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah. Tapi untuk SN dan SP tetap akan mengikuti sistem yang diberikan oleh LTMPT. Sekali lagi saya ingin menyampaikan LTMPT bukan yang menetapkan atau menentukan kelulusan siswa masuk perguruan tinggi, tetapi hanya memfasilitasi proses atau pelaksanaan seleksinya. Adapun penetapan tes, penetapan siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima, itu tetap akan dikembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing, tentu dengan mengikuti kisi-kisi yang telah ditetapkan oleh LTMPT, karena memang ini sifatnya adalah nasional. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa LTMPT bukan yang menetapkan atau menentukan kelulusan, tapi hanya memfasilitasi dalam proses seleksi dan memberikan beberapa kisi-kisi yang perlu diikuti agar dicapai keseragaman di dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Lanjut. Dua Pak sekalian, saya kira ini tidak begitu, ini hanya menyampaikan mengenai fungsi dan tujuan mengapa LTMPT ini perlu terlibat di dalam proses penerimaan atau seleksi mahasiswa baru. Intinya adalah diperolehnya standarisasi di dalam rangka menseleksi mahasiswa yang ingin atau calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi dengan menggunakan dua jalur, yaitu SN dan SP. Jadi upaya untuk melakukan standarisasi sekaligus juga memberikan peluang yang sama bagi seluruh siswa yang ada di Nusantara ini untuk bisa memasuki perguruan tinggi yang menjadi favoritnya atau perguruan tinggi manapun juga yang ada di tanah air, termasuk di dalamnya tentu Universitas Muhammadiyah. Lanjut. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini menjadi sangat penting adalah bahwa untuk tahun ini, ya, mungkin sedikit berbeda dengan tahun yang kemarin, maka untuk senam PTN atau SNMPTN itu diberikan kuota sebesar minimum 20%. Kalau tahun lalu rasanya minimum 30%. Tetapi untuk SBMPTN ternyata ditingkatkan menjadi minimum 40%. Dua hal ini perlu saya sampaikan karena ini tentu saja akan mempengaruhi juga daya tampung yang ditetapkan oleh Unmul. Jadi minimum 20% ataupun untuk SP minimum 40% ini adalah kuota setiap prodi. Jadi bukan kuota universitas, tetapi kuota setiap prodi. Sehingga seperti di Unmul, untuk setiap prodi tentu kuota ini digunakan. Dan Unmul memang berupaya untuk tetap memperhitungkan daya tampung dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu akreditasi prodinya, yang kedua adalah berkaitan dengan rasio dosen dan mahasiswa, yang ketiga adalah produktivitas, dan yang keempat adalah fasilitas yang dimiliki. Jadi 4 aspek ini yang digunakan dalam menetapkan berapa banyak daya tampung suatu prodi. Dan secara keseluruhan tentu tidak akan menyalahi daripada kuota yang ditetapkan oleh LTMPT.
Nah, saya kira Ibu Bapak sekalian juga sudah memahami SN berbasis pada portofolio, dalam arti kata adalah berdasarkan dokumen yang disampaikan di dalam PDSS, ya, panggilan data sekolah dan siswa yang kemudian akan dihimpun oleh LTNPT, dan data itulah yang kemudian akan diserahkan oleh LTNPT kepada masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan SBMPTN itu dilakukan melalui suatu proses yang namanya UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Dan memang sejauh ini termasuk seperti tahun yang lalu, pelaksanaan UTBK masih belum bisa dilaksanakan secara langsung, artinya dalam arti kata dilaksanakan dari tempat masing-masing, tetapi mau tidak mau siswanya harus datang di tempat-tempat atau pusat-pusat UTBK yang telah ditunjuk. Unmul merupakan salah satu dari pusat pelaksana UTBK. Berbeda dengan SNMPTN, maka di dalam SBMPTN ini adalah bebas. Jadi tidak ada lagi sifatnya seperti di SNMPTN itu ada kuotanya kan. Jadi akreditasi A, sekolah yang akreditasinya A tentu berbeda kuota yang bisa disampaikan dengan yang akreditasi B maupun C. Nanti juga ada detail mengenai itu. Sedangkan di SBMPTN ini tidak pakai kuota, dalam arti kata seluruh siswa itu memungkinkan atau berpotensi untuk ikut. Hanya bagi siswa yang telah diterima di SNMPTN atau dinyatakan lulus, dia tidak bisa ikut di dalam SBMPTN. Jadi ini harus hati-hati sekali. Kalau memilih, itu betul-betul harus memilih prodi yang memang menjadi keinginannya. Jangan sampai nanti berubah saat SBMPTN. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak bisa lagi masuk di SBMPTN, maka kesempatan terakhir adalah di mandiri. Jadi yang misalnya lulus di SNMPTN, tetapi kemudian merasa tidak cocok, dia tidak bisa masuk di SP. Kesempatan terakhir ada di mandiri, karena mandiri itu akan diselenggarakan oleh universitas masing-masing, termasuk oleh Unmul. Lanjut. Ya. Nah, saya kira ini adalah jadwal pelaksanaannya. Saya kira pengisian PDS sudah diselesaikan oleh Ibu Bapak sekalian, yang sudah mulai sejak awal Januari kemarin, dan kemarin sudah diakhiri. Nah, sekarang adalah waktunya LTNPT mulai menghimpun data dan sekaligus meminta daya tampung maupun jurusan yang bisa diterima di setiap prodi. Jadi ini juga perlu diperhatikan betul mengenai jurusan siswa, karena ada beberapa prodi yang tidak bisa menerima. Jadi tidak cukup hanya dari SMA atau SMK atau MA, tapi ada yang lebih spesifik nanti adalah menyangkut mengenai jurusan yang memungkinkan diterima di satu prodi, dan itu ada daftarnya yang bisa memasuki suatu prodi. Jadi ini juga belum dapat perhatian. Sedangkan nanti untuk SBMPTN baru akan berlangsung mulai tanggal Februari sampai bulan Maret untuk pendaftaran UTBK-nya. Tapi saat ini sudah dimulai untuk pendaftaran SNMPTN. Lanjut. Langsung saja. Saya kira ini sudah Ibu Bapak sekalian isi, tidak akan saya sampaikan. Tapi ini persyaratan-persyaratan yang perlu betul-betul harus diperhatikan. Karena yang menilai mengenai prestasi siswa, khususnya untuk SNMPTN, itu adalah sekolah masing-masing. Gitu. Jadi memang siapa siswa yang bisa masuk di dalam, misalnya untuk akreditasi A, 40% terbaik sekolahnya, itu adalah sekolahnya. Ya, memang ini menjadi semacam dilema, karena ditantang setiap sekolah untuk bisa betul-betul melihat prestasi dari siswanya. Karena walaupun dia masuk di 40% kemudian dia didaftarkan, masih harus bersaing juga dengan siswa-siswa dari sekolah lainnya. Karena sekali lagi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor tadi, setiap perguruan tinggi itu memiliki kuota yang tidak mungkin itu berubah karena sudah disampaikan ke pihak LTNPT. Memang ada kemungkinan berubah pada saat kemudian proses daftar ulang berlangsung. Karena pada saat daftar ulang, berdasarkan pengalaman kami, dari jumlah siswa yang diterima berdasarkan kuota tadi, misalnya SN minimal 20%, itu biasanya ada sekitar 10% lah dari siswa yang diterima tadi tidak mendaftar ulang. Nah, kalau ada hal seperti itu,
maka yang 10% itu akan dilimpahkan masuk kepada SBMPTN. Karena SBMPTN juga ada minimal 40%, jadi kalau dia lebih dari 40% masih memungkinkan sepanjang yang daftar ulang di SNMPTN itu ternyata masih ada sekitar 10% yang tidak masuk di sana. Dia bisa dimasukkan atau tidak masuk, tidak daftar ulang di SN, maka dia akan dimasukkan ke SBMPTN. Lanjut. Bapak sekalian, saya kira ini tahapan pendaftaran. Saya kira nanti kalau memang dibutuhkan, ini bisa diperoleh dari webnya LTMPT. Mohon bahwa tahapan pendaftaran ini betul-betul diperhatikan, karena kalau kita lepas saja dari proses ataupun tahapan ini, maka kita akan menjadi sulit. Sekali lagi, persaingan ini seluruh Indonesia, ya, jadi seluruh Indonesia, maka kemudian ini betul-betul harus diperhatikan. Dua Pak sekalian, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Pak Rektor, perguruan tinggi akan memprioritaskan pada calon mahasiswa atau siswa yang mendaftar di dalam pilihan pertama. Umumnya adalah demikian. Karena pilihan pertama itu menunjukkan keseriusan si calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi tersebut. Baru kalau kemudian kuotanya tidak terpenuhi oleh pilihan pertama di suatu prodi, maka biasanya baru akan dilihat pada pilihan kedua. Sehingga memang kalau misalnya di Unmul, mahasiswa pilihan pertamanya sudah terpenuhi, maka mahasiswa yang tidak masuk di pilihan pertama mereka di perguruan tinggi lain biasanya tidak punya kesempatan cukup besar untuk bisa masuk di Universitas Munawwarman, ya, karena mereka memilih Unmul sebagai pilihan yang kedua. Begitu. Lanjut. Ini saya kira sudah juga dipahami, karena memang sudah dilakukan, ada pemeringkatan dan berdasarkan jurusannya itu ada mata ajaran yang perlu diperhatikan di dalam rangka penetapan tersebut. Kalau dulu memang penetapannya dilakukan oleh pihak LTMPT, tetapi sepertinya pihak LTMPT merasa kewalahan juga dengan jumlah yang begitu besar, sehingga kemudian dikembalikan kepada masing-masing sekolah. Nah, khusus senam PTN ini memang saya sampaikan tadi, ini adalah kriteria yang sifatnya umum. Ada hal lain yang mungkin perlu juga ditampilkan oleh si siswa, misalnya prestasi-prestasi yang misalnya non-akademik. Karena biasanya di dalam proses seleksi itu, kalau ada mahasiswa yang memiliki, calon siswa yang memiliki prestasi akademik yang sama, maka juga akan dilihat prestasi non-akademiknya. Gitu. Oleh karenanya, maka pada saat dia menyampaikan prestasi, maka kalau ada prestasi lainnya, maka bisa saja ditampilkan. Ya. Lanjut. Ini saya kira jadwal yang perlu kita ikuti bersama, Bapak sekalian. Ini yang perlu diketahui juga oleh para siswa agar tidak tertinggal. Dan jadwal ini juga nanti perlu diperhatikan, nanti Unmul akan segera menyampaikan juga mengenai jadwal-jadwal setelah penetapan kelolosan, ya, bukan kelulusan, kelolosan dari seleksi masuk. Jadi ada lolos dan lulus. Ya. Lolos itu artinya bahwa dia bisa mengikuti, lalu dia bisa lolos, tetapi kemudian nanti akan ada proses daftar ulang dan verifikasi. Ini hati-hati Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan, ada orang yang dinyatakan lolos, misalnya suatu jalur, misalnya senam PTN, tetapi kemudian tidak lulus. Mengapa? Karena ternyata setelah dicek, pada saat verifikasi, mohon maaf saja, terjadi tidak sesuaian, misalnya data yang diperoleh melalui data secara online, katakanlah begitu, dengan data asli yang dimiliki oleh siswa. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh LTMPT, sebagai kisi-kisinya, maka dalam kasus seperti itu, siapapun yang melaksanakan, mohon maaf saja, apakah secara institusi maupun juga secara siswanya, itu bisa jadi akan bisa dianulir kelolosan yang telah diperoleh. Dan ini yang kemudian kita betul-betul harus hati-hati, atau misalnya ada ketidaksesuaian tanggal atau tahun kelulusan. Karena jujur saja, kadang-kadang melalui dokumen yang kita terima, itu tidak semua dokumen itu
Ternyata setelah diverifikasi sesuai dengan yang seharusnya. Tahun lalu cukup banyak juga siswa yang mengalami ini, ya kalau di Unmul mungkin ada lebih 10 sebenarnya yang kita temukan, lalu kita sudah verifikasi, kita sudah juga lakukan konfirmasi dengan pihak sekolah, dan kemudian juga sudah ada keputusannya. Lanjut saja. Saya kira kalau UTBK ini masih cukup lama, tetapi perlu kita ketahui bahwa UTBK ini sebagaimana tahun lalu, kemungkinan tahun ini akan masih tetap dilaksanakan di pusat-pusat UTBK termasuk di Unmul. Satu hal yang mungkin perlu diketahui, sebagaimana tahun yang lalu, ada protokol kesehatan selama pandemi ini yang cukup ketat dan mungkin akan semakin ketat dilakukan di dalam rangka pelaksanaan UTBK ini. Karena bagaimanapun juga, saya kira situasi pandemi tidak pernah kita bisa duga kapan akan berakhirnya, maka Unmul juga menerapkan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Kalau tahun lalu, bagi calon peserta UTBK hanya melakukan uji rapid test. Dan rapid test yang ternyata terbukti reaktif tahun yang lalu, maka dia dilihat reaktifnya, ya. Apakah reaktifnya itu sudah reaktif yang memungkinkan menularkan atau tidak. Kalau tidak, dia masih boleh, tapi posisi tesnya dipisah dengan yang lain. Tetapi tahun ini sepertinya akan ada proses yang lebih ketat lagi, apakah akan menggunakan swab antigen, ataukah mungkin ada metode baru. Nanti kita akan berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 Universitas Muhammad, karena kita memiliki Satgas COVID-19 Universitas Muhammad yang senantiasa memberikan rekomendasi termasuk kepada panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammad untuk tahun 2021 atau tahun 2021. Intinya adalah tes UTBK kalau tahun ini akan kembali, akan ada dua, yaitu menggunakan tes potensi skolastik, ya, berbasis pada tentu bakat siswa masing-masing, dan tes kompetensi akademik, yaitu berbasis pada ilmu yang diperoleh selama dia menempuh studi. Jadi ada TPS, ada TKA. Kalau tahun lalu memang terpaksa hanya tes potensi skolastik karena LTMPT sendiri dalam posisi pandemi yang begitu mendadak, mereka lagi mencari bentuk apa yang paling sesuai sehingga TKA-nya hilang, hanya TPS. Tetapi tahun ini kembali akan ada TPS dan TKA di dalam rangka materi untuk pelaksanaan UTBK. Pelaksanaan UTBK sendiri lanjut dilaksanakan selama 2 kali, tetapi setiap siswa hanya bisa mengikuti tes ini 1 kali saja. Jadi ini yang mungkin juga harus diperhatikan untuk betul-betul setiap siswa atau calon mahasiswa itu siap mengikuti UTBK. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok SBMPTN porsinya lebih tinggi dibandingkan dengan SNMPTN, ya. SNMPTN minimal 20%, tetapi SB itu minimal 40%. Memang tidak pernah secara jelas disampaikan oleh LTMPT mengapa itu atau mengapa demikian, tapi karena memang di SBMPTN ini sepertinya dipandang itu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa. Jadi diperkirakan jumlah peserta SB itu akan jauh lebih banyak daripada SN yang menggunakan sistem kuota. Dan yang kedua mungkin adalah karena SN itu tidak menggunakan tes, hanya seleksi berbasis pada dokumen. Dan dokumen itu yang mempersiapkan adalah sekolah masing-masing, sehingga kemudian di dalam SB, karena kesempatannya lebih luas, terbuka bagi semuanya, yang tidak lolos SN, maka kemudian kuotanya menjadi lebih besar. Tapi Bapak sekalian, saya harus berkata dengan jujur kepada kita semua bahwa berdasarkan pemantauan selama ini memang prestasi siswa-siswa yang lolos melalui SB secara umum lebih bagus daripada SN dan SM. Ini yang kita pantau di Unmul, ya. Mereka ternyata memang bisa bisa berprestasi selama di universitas itu umumnya lebih bagus. Apakah itu juga menjadi alasan mengapa kemudian kuotanya menjadi lebih tinggi, kami tidak tahu secara persis. Tetapi kami mengasumsikan bahwa
dianggap bahwa melalui SP, karena prosesnya adalah melalui suatu proses tes, maka kemudian ini menjadikan kuotanya diperbesar, dan ini bebas bagi semua lulusan atau siswa yang lolos dari sekolah menengah. Lanjut. Ini yang tadi saya kira sudah disampaikan, tes potensi skolastik. Ini basisnya pada ya kemampuan si anak yang sudah ada di seorang anak atau siswa, sedangkan tes kompetensi akademik ini basisnya adalah pemahaman keilmuan, dalam arti apa yang disampaikan di kelas itulah yang kemudian akan diujikan kembali. Memang di antara keduanya ini akan dikombin karena hasil kelolosan di dalam proses EP ini berbasis pada dua nilai ini, TPS dan TKA. Dan untuk tahun ini juga akan ada jalur saintek, akan ada jalur sosum, dan juga akan ada jalur campuran. Lanjut. Ini saya kira sudah kita ketahui untuk saintek itu waktunya sama dengan soshum, dan yang diujikan juga kita bisa lihat untuk TPS TKA-nya, khususnya untuk TKA-nya adalah matematik, fisika, kimia, dan biologi, lalu PS dan TKA untuk soshum adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan untuk ujian campuran, itu materi yang di saintek maupun di soshum itu ditambah dengan TPS dengan waktu yang memang lebih lama daripada waktu untuk tes saintek maupun soshum tersebut. Gitu. Lanjut. Lanjut, ya saya kira ini jadwalnya, tidak perlu kita anukan, nanti bisa dilihat sendiri. Ini adalah pusat-pusat UTBK. Untuk Kalimantan Timur, pusat UTBK-nya ada dua, itu adalah Unmul dan ITK. Dulu ITK masih mengikuti Unmul, tapi setelah 2 tahun terakhir ini ITK berdiri sendiri di Balikpapan, sehingga terserah pada Bapak sekalian bisa mengikuti tes UTBK di Unmul ataupun di ITK. Tidak ada masalah. Dan tes UTBK ini sekali lagi bisa saja digunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi di luar Kaltim atau di luar Unmul gitu ya. Juga bisa digunakan seperti itu karena prinsipnya adalah mendaftar di mana saja, mengikuti tes di mana saja, tapi juga bisa mengambil perguruan tinggi di mana saja. Tetapi memang pihak LTMPT memang mengarahkan bahwa si calon mahasiswa tadi itu mengambil tes di tempat yang terdekat. Ya, jadi kalau itu adalah siswa di Kaltim, ya tentu tesnya sebaiknya ada di Unmul ya, atau mungkin di ITK, terserah dia. Kalau yang berada di Kalimantan Utara, mungkin mengambilnya di UPT saja atau Universitas Borneo Tarakan. Sebetulnya karena tesnya berasal dari pusat, dari Jakarta, tidak ada yang berbeda antara tes di misalnya di UPT, Unmul maupun di ITK. Jadi ini sama saja, jadi tidak ada perbedaan karena memang materinya bukan dari perguruan tinggi yang bersangkutan tetapi dari pusat. Mungkin yang agak berbeda adalah proses protokol kesehatannya ya, mungkin ada perbedaan mungkin, tapi saya kira dalam kondisi saat ini semuanya pasti akan dilaksanakan secara ketat. Langsung? Ya, saya kira langsung. Dua Bapak sekalian, kalender ini yang mungkin penting, dan ini adalah tahapan, saya kira ini nanti bisa kita ulang kembali melalui web. Ini yang penting adalah akan ada 2 kesempatan dalam UTBK pada bulan April dan pada bulan Mei. Jadi kesempatan ini sekali lagi yang sudah mengikuti 1 kali tidak mungkin untuk bisa melaksanakan yang kedua. Biasanya kalau di masa-masa lalu UTBK ini 2 kali karena memberikan kesempatan bagi yang tidak sempat mengikuti di gelombang pertama maka akan mengikuti di gelombang yang kedua. Atau ini berdasarkan pengalaman yang lalu ada peserta gelombang pertama karena suatu hal yang bisa pertanggungjawabkan dalam arti kata bisa diterima oleh pihak LTMPT, maka dia biasanya digeser ke gelombang yang kedua. Jadi ada tahun yang lalu ada mahasiswa yang memang calon siswa yang kemudian mengalami kondisi situasi macam-macam lah, ada mungkin bencana alam, mungkin karena kondisi yang memang sangat darurat. Kemudian kita laporkan kepada pihak LTMPT, maka LTMPT biasanya akan menetapkan apakah yang bersangkutan bisa mengikuti tes ulang atau istilahnya mengikuti pada gelombang yang berikutnya. Nah, saya kira situasinya akan demikian halnya.
Tetapi tentu kita berharap bahwa setiap calon mahasiswa atau siswa bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah diperolehnya. Lanjut. Lanjut. Nah, saya kira jadwalnya ini nanti bisa kita lihat, itu pelaksanaannya pagi maupun siang. Ini yang untuk campuran. Itu nanti prosesnya akan cukup lama ini untuk yang campuran, jadi mungkin nanti perlu dipertimbangkan betul mengenai pelaksanaan ataupun keikutsertaan di dalam tes tersebut ya. Tapi tentu kita sangat memperhatikan karena jadwal ini umumnya seragam seluruh tanah air ya yang selama ini, maka pihak panitia pusat LTMPT dalam hal ini tentu sudah mempertimbangkan waktu yang sesuai bagi seluruh zona waktu ya, baik WIB, WITA maupun WIT. Adapun untuk WITA kita bisa lihat di situ kita akan melaksanakan tes sampai pada waktu pelaksanaan istirahat sholat dan makan siang ya. Ada waktunya untuk beristirahat, itu pukul 11.30 sampai 12.30. Ya, sebenarnya memang tidak pas juga karena kita masuk di zuhur itu saya kira sekarang ini lebih sedikit ya. Tapi ya itulah waktu yang diperoleh dari LTMPT. Lanjut. Ini biaya pendaftaran bagi yang akan mengikuti uji saintek maupun Zosum, masih rasanya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu 200.000. Tetapi untuk campuran lebih tinggi.
Yeah.